Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marwa Rizkia dengan NIM F2023-01053 dari kelas N2. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat dari farmakognosi. Apa sih farmakognosi itu? Farmakognosi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua gabungan kata, yaitu farmakon dan juga gnosis. Farmakon adalah suatu obat dan gnosis adalah ilmu atau pengetahuan. Jadi, farmakognosi adalah cabang ilmu farmasi yang mempelajari obat-obatan yang berasal dari sumber alam seperti tumbuhan, hewan, dan mineral. Sejarah farmakognosi berawal dari kesadaran manusia purba bahwa alam menyediakan bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan untuk mengobati berbagai penyakit. Dalam perkembangan peradaban, ilmu ini terus berkembang dan menjadi bagian penting dari dunia pengobatan hingga saat ini. Farmakognosi bukan hanya membahas mengenai ilmu yang mempelajari obat yang berasal dari bahan alam saja, tetapi farmakognosi juga membahas beberapa aspek, yaitu aspek biologi, kimia, biokimia, fisika, farmakologi, budidaya, cara pembuatan sediaan, dan aspek ekonomi. Sejarah awal mula perkembangan farmakognosi dimulai pada tahun 2500 sebelum Masehi, di mana diketahui dari lempeng tanah liat di perpustakaan Ashurbanipal, Assyria, terdapat simplicia berupa kulit delima, opium, ada manis, madu, ragi, dan minyak jarak. Masuk pada tahun 466 setelah Masehi di Yunani, seorang tabib bernama Hippocrates mengenal kayu manis, Hyosamina, Gentiana, kelembek, gong Arab, dan bunga katil. Masuk pada tahun 1737, Linnaeus, seorang ahli botani Swedia, menulis sebuah buku yang berjudul Genera Plantarum, yaitu merupakan sebuah buku pedoman utama dari sistematika botani. Kemudian masuk pada tahun modern, di mana dirintis oleh Martinus, seorang apoteker Jerman, dengan bukunya berjudul Grundis der Pharmakognosie des Pflanzenreiches, telah menggolongkan simplicia menurut morfologi dan cara-cara untuk mengetahui kemurnian dari simplicia tersebut. Farmakognosi berkembang pesat setelah abad ke-19 dan masih terbatas pada uraian makroskopis dan mikroskopis. Sampai pada masa sekarang, perkembangan farmakognosi sudah sampai pada usaha-usaha isolasi, identifikasi, dan juga teknik-teknik kromatografi untuk tujuan analisa kualitatif dan kuantitatif. Hubungan farmakognosi dengan obat. Definisi yang mencakup seluruh ruang lingkup farmakognosi diberikan oleh Fukaiger, yaitu pengetahuan secara serentak berbagai macam cabang ilmu pengetahuan untuk memperoleh segala segi yang perlu diketahui tentang obat. Obat adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, dan menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit. Obat jadi yaitu obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, supositoria, atau bentuk yang mempunyai nama teknik sesuai dengan Farmakope Indonesia. Obat paten yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat atau dikuasakannya dari pabrik yang memproduksinya. Obat baru yaitu obat yang terdiri dari bagian yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, misalnya lapisan pengisi, pelarut, dan lain sebagainya. Obat tradisional merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, bahan mineral, bahan galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Fitofarmaka merupakan sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasikan.
Macam-macam simplicia. Simplicia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Contohnya yaitu ada zingiberis, rhizoma, abricolium, dan lain sebagainya. Simplicia juga terbagi atas beberapa, yaitu ada simplicia nabati, simplicia hewani, dan juga simplicia mineral. Simplicia nabati adalah simplicia yang berasal dari tanaman. Contohnya adalah bunga cengkeh, lada hitam, daun sereh, dan kulit kayu manis. Simplicia hewani. Simplicia hewani adalah simplicia yang berasal dari hewan. Contohnya adalah minyak ikan dan madu. Simplicia mineral. Simplicia mineral berasal dari bahan pelikan atau mineral. Contohnya adalah serbokseng dan juga tembaga. Baik, itulah dia sejarah singkat dari farmakognosi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, jangan lupa di like ya.